Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. الآية سورة الله العظيم. Hadratul Mukarramun, para alim, para hujat, para tokoh, para bapak, hadirin jemaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada guru kita bersama selaku ketua DKM, yaitu Bapak Ustaz Didin Syarifuddin, Wali Dewan Suro kita bersama, yaitu Bapak Ustaz Iswan, Bapak Ustaz Amin, dan istimewa Bapak pengatur acara Bapak Guru Umar yang telah memberikan waktu kepada saya, Bapak Haji, orang-orang saya yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga detik ini, hingga malam hari ini kita masih mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita sama-sama melanjutkan dengan iktikaf serta taklim sambil menunggu datangnya waktu isya. Kita lihat iktikaf di dalam masjid ini, namanya iktikaf di hadapan masjid sunatan lillahi ta'ala. Jadi mudah-mudahan untuk kita hingga detik ini sampai nanti datang waktu isya senantiasa dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang menunggu sampai waktu sholat dia dihitung seperti sholat secara terus-menerus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala amal ibadah kita, baik amal ibadah yang langsung hubungan kepada Allah maupun amal-amal ibadah yang baik makhluk, seperti aktivitas-aktivitas kita selama kita hidup di alam dunia ini. Dari mulai kita buka mata sampai tutup mata kembali, kita niat segala aspek kehidupan kita, dari perbuatan maupun perkataan, itu supaya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tujuan penciptaan kita di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku
diciptakan dari golongan jin dan dari golongan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala aspek dari kehidupan kita dari perkataan kita, dari perbuatan kita, baik itu amalia dunia maupun amalia akhirat terlebih, supaya akan berbeda ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalia dunia bisa berbeda akhirat, yaitu dengan husnul niat, dengan baiknya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya amalia akhirat dia akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh dirinya dengan buruknya niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu segala aspek kehidupan kita lihat bismillah dari kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya hingga akhir zaman, dan kita berharap kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagai salah satu wujud daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mau bersolawat kepadaku berarti dia tidak lupa jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang bersolawat maka Allah akan membalas kebaikannya, menambah kebaikannya dengan 10 kali sholawat pada kita. Artinya rahmat, maghfirah, ampunan yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jemaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat itu adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika kita baca Al-Qur'an, kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, itu juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun kita berada, dalam posisi apapun kita berada. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam surah Al-Imran ayat 41 dari penggalan ayatnya, وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Jadi kita disuruh senantiasa ingat kepada Allah, wadzkur, dan ingatlah Rabbaka kepada Tuhan kalian katsiran, yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita selaku umat manusia, selaku hamba Allah, selaku orang-orang yang beriman khususnya, untuk senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi kita bekerja, kita ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, maka pekerjaan kita akan optimal, akan sesuai dengan niat kita ketika kita keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi dengan menyebut asma Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. Jadi ketika kita sudah keluar rumah, kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa
Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi kita menyadari kenapa kita harus pasrahkan diri kepada Allah, harus menyandarkan diri kepada Allah. Kenapa? La haula, tidak ada daya, wa la quwwata, dan juga tidak ada kekuatan kecuali dari billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa menggerakkan hati kita bisa berbicara, kita bisa beribadah, kita bisa beraktivitas apapun, itu semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Kita bisa ibadah juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengajarkan doa senantiasa kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang senantiasa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, a'inni, berikan pertolongan kepadaku, ala dzikrika, untuk bisa mengingatku, untuk bisa senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan juga berikan pertolongan kepadaku untuk mampu bersyukur atas rahmat karunia yang telah Engkau berikan, wa husni ibadatik, dan memohon pertolongan kepada Allah, berikan pertolongan kepadaku untuk bisa memperbaiki ibadah kita selama kita hidup di alam ini. Jadi harus kita senantiasa pasrahkan diri kita, kita senantiasa memohon pertolongan Allah, memohon petunjuk Allah, memohon inayah Allah untuk kita bisa berjalan dalam koridor yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah. Zikir ini ada dua, zikir qalbi, zikir hati, dan kedua zikir lisan, yaitu zikir lisan. Zikir hati adalah zikir yang paling tinggi yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membimbing kita, menuntun kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibarengi dengan lisan kita. Makanya setiap kita selesai habis sholat, kita dianjurkan, kita disunahkan untuk senantiasa berzikir. Kenapa harus jahar? Karena untuk membantu hati kita. Makanya anginnya di dalam hati, wala ta'alafatuhu sunnatun, dan melafalkannya itu hukumnya sunnah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berzikir sebanyak-banyaknya. Dalam ayat tadi Allah melanjutkan wasabbih, dan sucikanlah aku. Sucikanlah aku kata Allah. Kita harus senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha suci. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk meniru, untuk mengaplikasikan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan kita. Artinya apa? Tidak mengotori diri kita, tidak mengotori anggota tubuh kita, tidak mengotori lisan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sucikan diri kita. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala bil 'ashyi di waktu petang, wal ibkar, dan di waktu
Jadi kesimpulan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya selaku orang-orang yang beriman khususnya untuk senantiasa ingat kepada Allah, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan hati kita lebih ataupun dengan lisan kita basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jemaah salat Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ayat-ayat yang memerintahkan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat surat Al-Imran ayat 191 Allah juga menegaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi ayat ini melanjutkan sebelum ayat ini ada ayat yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam, pergantian siang itu wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan pergantian malam, pergantian siang, itu ada tanda kebesaran Allah. Mewujudkan penciptaan Allah bagi siapa? Di ulil albab, bagi orang-orang yang karunia akal pikiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dikaruniai akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mampu berpikir, mampu menggunakan akal pikirannya. Oh, langit diciptakan oleh Allah, oh bumi diciptakan oleh Allah, oh pergantian siang, pergantian malam. Coba setelah siang terus, ya kepanasan ya Ustaz ya, panasan. Apalagi kalau orang sudah makan baru, redang ya, apa ya, redang, gerah, panas, gerah. Coba panas terus, kita nggak bisa istirahat dengan benar. Makanya Allah jadikan pergantian malam, laila libasa, jadi jadikan malam itu sebagai istirahat kalian. Wan nahara ma'asya, dan siang sebagai untuk mencari ma'asya, mencari penghidupan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala itu mampu menggunakan akalnya. Oh, pergantian malam siang ini adalah sebagai wujud tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, itu
Siapa orang yang mampu menggunakan akalnya itu? Alladzina yadhkuruna Allah. Dialah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang berakal itu yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiamat dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi berdiri dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat pada kondisi yang mampu bisa berdiri ingat kepada Allah. Sholat adalah bagian dari wujud. Jadi kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang dikaruniai akal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu menggunakan akalnya, maka dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiamat dalam kondisi berdiri. Dan dalam kondisi duduk juga dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kita duduk ingat kepada Allah, mendengarkan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan para ustaz, para mubalik, para kiai. Itu bagian dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk mendengarkan dulu, kita lihat kita. Itu wujud kita punya akal yang siap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu menggunakan akalnya, berarti dia yang mampu ingat kepada Allah dalam pertama kondisi berdiri, waktu dalam kondisi duduk, wala junubihim dalam kondisi juga dia berbaring. Meskipun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit, dia berbaring, tapi tidak dalam kondisi sakitnya itu dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisinya yang masih berbaring. Makanya ketika sholat tidak mampu berdiri dengan duduk, kalau tidak mampu berduduk dengan berbaring. Ini terus ayat ini berkesinambungan dengan fikih-fikih, karena fikih itu adalah realisasi dari Quran dan hadis Nabi dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama fikih itu ulama ahli hadis, ulama makanya ada ulama belajar ngajinya Quran hadis saja, usah belajar fikih itu keliru. Ya, kita bisa ngobrol itu dari apa? Dari fikih. Kalau dalam Quran ada 4. Wa sahul wujuhikum wa aydiyakum wa arjulakum ila al-ka'bayn ila al-marafiq. Jadi hanya 4 kalau dalam Quran, kalau kita baca dalam Quran. Kenapa harus ada niat? Karena ambil hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat. Jadi itulah kenapa kita harus mempelajari ilmu fikih. Juga kenapa bisa memahami berbaring. Ini dari konteks eksternal yang masuk.
Siapa yang pecat manis, tapi kalau masih muda rasanya banyak. Tapi kalau dibikin kalau sayuran ya, kalau sayuran itu mungkin enak, kalau jagannya. Jadi ma khalaqta hadza batila, makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana maha suci Engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Engkau ciptakan segala apa yang di langit, segala apa yang di bumi ini itu tidak akan sia-sia. Jadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, di langit dan di bumi, Allah ciptakan air hujan dari langit turun ke bumi ini, itu tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan permukaan bumi ini akan mampu difikirkan bagi orang-orang yang menggunakan akal pikiran yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah ciptakan cabai, ya. Juga kalau ada cabai, masak juga ada rasanya, ya. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini tidak ada yang sia-sia. Nyamuk sekalipun yang meskipun kita ini mengorek bagi kita, tapi selama nggak ada nyamuk yang makan itu sekali. Kata makanannya apa? Jadi segala aspek yang diciptakan oleh Allah ini sebagai rantai makanan saling membutuhkan. Kita selalu manusia, makhluk sosial, tidak saling membutuhkan antara yang kaya dan yang miskin. Semua tidak akan bisa terpisahkan. Kita minum ini Pak, minum air ya, minum air filter. Ini pabriknya ini punya karyawan. Artinya kita bisa minum ini atas usaha dari karyawan pabrik yang telah menciptakan. Artinya kita butuh orang lain. Meskipun kita sebanyak harta apapun yang kita punya, pasti kita membutuhkan orang lain. Mungkin kita menciptakan sendiri, tapi mungkin kita mengemas sendiri, dan mungkin kita mengambil air sendiri, dan mungkin kita memulur plastiknya sendiri. Pasti akan membutuhkan orang lain. Makanya kita tidak boleh angkuh dengan sesuatu yang kita miliki, baik itu ilmu, baik itu kekayaan, baik itu jabatan yang kita miliki atas karunia Allah yang dititipkan kepada kita tidak boleh angkuh. Itu semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah saudara kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan ayat tadi ditutup subhanaka faqina adzabannar. Dengan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada mensucikan Allah, Maha Suci ya Allah, faqina adzabannar, maka kami berlindung kepada Engkau ya Allah, adzabannar, dari adab api neraka yang sangat pedih. Artinya apa? Ketika kita hidup di alam dunia ini terpeleset kepada kesalahan yang tidak kita sadari maupun kita sadari, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kembali berlindung kepada Allah. Mohon pertolongan Allah dari adab Allah, adab api neraka yang sangat pedih. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang akan gairah, akan semangat ketika seseorang itu mengetahui hikmah-hikmah ataupun manfaat-manfaat apa yang kita pelajari, apa yang kita kenal, apa yang kita jalani. Seorang karyawan semangat, tujuan
bikin tujuan awal Bismillah karena Allah. Yang kedua yang benar mendapatkan gaji. Ya Ustaz ya. Yang karyawan fakultas yang perlu setiap bulan dapat gaji. Mana kerjanya di sini karena hari awal Allah berserah kepada Allah, mengikuti aturan yang ditetapkan perusahaan, mengikuti aturan yang ditetapkan sekolahan sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pedagang, mengikuti aturan bagaimana cara berdagang yang baik yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak menentang Allah dan Rasulnya. Makanya harus kita tahu bagaimana juga keutamaan daripada orang yang duduk di majelis ilmu daripada orang yang hadir di majelis ilmu daripada orang yang mendengarkan majelis ilmu. Ketika kita mengetahui, maka kita akan semangat di dalam menuntut ilmu. Yang pertama yang dalam hadis yang sudah masyhur, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang akan salaka yaltamisu fihi ilman, yang berjalan menuju majelis ilmu, majelis zikir, majelis dalam mengingat Allah fihi ilman, sahalallahu lahu, maka Allah berikan kemudahan baginya tariqan ilal jannah, untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang sangat masyhur yang sudah sering kita dengar dari orang-orang lain, para guru kita. Jadi Allah akan berikan kemudahan. Kemudian yang saya sampaikan pada hari ini keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Al-Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la yaqutu qawmun yadhkuruna illa afathul malaikatu wa wasilatuhur rahmanu wa nazalat alaihis sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berdua, Abu Hurairah dan Abu Sa'id, itu menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disaksikan? Annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqutu qaumun, tidaklah gugur suatu kaum, yadhkuruna, dia kaum itu berzikir, mengingat Allah baik dengan hatinya maupun lisannya maupun anggota tubuhnya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hafathul malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan semangat, memberikan motivasi, hafathul malaikat, memberikan ganjaran. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya itu untuk mengerumuni mereka. Jadi di sini meskipun kita bisa hidup, tapi sangat banyak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat itu hadir juga dalam majelis ini, mengerumuni kita. Wa wasiatuhur rahmah, dan hanya itu Allah Subhanahu wa taala menaungi kita ini, menurunkan kepada kita orang-orang yang
Kita pas ketika duduk di rumah hutang, lalu hutangnya banyak, cicil tiap bulan kita. Tapi ketika kita duduk dan sedikit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan, sakinah, ketenangan. Wa dzakarallaha fi man indah. Dia sangat luar biasa dan sangat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut nama kita, membangga-banggakan diri kita di mana kita di majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di majelisnya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpulan malaikat, simpulan menyebut asmaku, dan aku si A, si B, mengaku dan aku. Padahal mereka dikaruniai hawa nafsu, padahal mereka saling kasih hawa nafsu, tapi hawa nafsunya